Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asih. Kali ini kita akan belajar cara mudah menentukan ide pokok dan kalimat utama. Ini adalah materi untuk kelas 5 sekolah dasar, tema 1, subtema 1, dengan kompetensi dasar menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Nah, sebelum kita mulai belajar bagaimana menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, serta ide pokoknya, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat ketika kalian membaca atau memahami bacaan. Yang pertama, bahwa sebuah bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat, tapi masih berisi satu ide pokok. Jadi, ide pokok adalah ide atau gagasan utama yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kemudian, kalian juga harus ingat bahwa setiap satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Hal lain yang harus kalian ingat bahwa ide pokok terdapat di kalimat utama. Jadi, kalau ide pokok ada di kalimat utama, maka kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok atau pikiran utama atau gagasan utama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Letak kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan diulang di akhir, atau bisa juga ada di tengah-tengah atau di dalam paragraf itu sendiri. Nah, tapi untuk sekolah dasar, biasanya bacaan untuk siswa sekolah dasar lebih banyak kalimat utama ada di awal paragraf atau di akhir paragraf saja. Nah, dalam satu paragraf itu, selain kalimat utama, juga terdapat kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas itu isinya menjelaskan secara lebih terperinci apa yang ada di dalam kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 4. Tapi yang kita pelajari sekarang 3 jenis dulu. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf atau pada kalimat pertama. Jenis yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di akhirnya, di bagian akhirnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal, kemudian di akhir paragraf diulang kembali. Jadi kalimat utamanya itu diulang di awal dan di akhir paragraf. Sekarang kita pelajari ciri-ciri kalimat utama. Ada beberapa ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama itu biasanya mengandung suatu permasalahan yang bersifat umum sehingga bisa dikembangkan atau dirinci di kalimat yang lain. Kemudian, ciri yang kedua adalah bahwa kalimat utama itu bisa berdiri sendiri dan sudah jelas maknanya tanpa kalimat-kalimat lain. Jadi kalau kalian membaca kalimat utama saja, kalian tidak bertanya-tanya, ini maksudnya apa sih, maksudnya apa gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga, sebagian kata dalam kalimat utama dijelaskan kembali atau dirinci di kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Kemudian ciri yang keempat, jika kalimat utama ada di akhir paragraf, biasanya didahului dengan atau mengandung kata-kata simpulan. Misalnya ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, karena itu, jadi, dengan demikian, dan semacamnya. Ibu beri contoh satu persatu. Yang pertama, ciri kalimat utama adalah mengandung suatu permasalahan umum yang bisa dikembangkan lagi atau bisa diperinci lagi. Nah, Ibu berikan contohnya, ada sebuah paragraf yang berbunyi, media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar.
Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Nah, ini adalah salah satu contoh paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, ini masih kalimat pertama ini, media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Ini masih bersifat umum, jadi tidak menyebutkan media alas secara terperinci, misalnya kanvas saja, kain saja, kertas saja, tetapi masih bersifat umum, sehingga masih bisa dijelaskan lagi di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Begitu maksudnya. Kemudian, ciri kalimat utama yang kedua adalah dapat berdiri sendiri dan sudah jelas maknanya tanpa kalimat lain. Ibu berikan contoh. Ada dua buah kalimat. Kalimat yang pertama, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Yang kedua, serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Kalimat pertama, kalau kalian perhatikan, tanpa kalimat lain pun kalian sudah memahami maknanya. Jadi kalian sudah paham kalau organ gerak pada hewan dan manusia itu punya kesamaan. Berbeda dengan kalimat kedua, serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Kata itu di sini kan menunjuk ke suatu hal. Nah, kalau kalian hanya membaca kalimat ini, kalian kan mungkin akan bertanya-tanya, yang dimaksud itu apa? Itu yang mana gitu kan? Nah, ini salah satu contoh kalimat yang tidak berdiri sendiri. Sedangkan kalau kalimat A adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa kalimat lain pun ini informasinya sudah lengkap. Sedangkan kalimat yang B ada kata itu sehingga membuat pembaca mungkin bertanya-tanya yang dimaksud dengan kata itu apa gitu kan. Nah, untuk kalimat kedua ini masih perlu dijelaskan lagi dengan kalimat yang lain. Jadi yang seperti ini tidak memenuhi syarat untuk jadi kalimat utama. Kemudian ciri yang ketiga, sebagian kata dalam kalimat utama dijelaskan di kalimat lainnya atau dirinci di kalimat lainnya. Berikut salah satu contohnya. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Baik hewan maupun manusia dapat bergerak karena memiliki otot dan tulang. Otot disebut organ gerak aktif karena pada saat makhluk hidup bergerak, ototlah yang menggerakkan tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak tanpa otot yang menggerakkannya. Jadi, kalimat pertama di sini merupakan kalimat utama. Isi kalimat utama ini dijelaskan lagi di kalimat-kalimat berikutnya. Kalimat pertama ini kan masih bersifat umum. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Nah, kesamaannya ini dijelaskan lagi di kalimat yang kedua, bahwa kesamaannya adalah memiliki otot dan tulang. Kemudian dari sini dijelaskan lagi bahwa otot disebut organ gerak aktif karena pada saat makhluk hidup bergerak, ototlah yang menggerakkan tulang. Kemudian di kalimat 4 juga masih menjelaskan masalah yang sama, yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak tanpa otot yang menggerakkannya. Nah, apakah kalian sudah memahami maksud dari ciri yang ketiga dari kalimat utama, bahwa isi dari kalimat utama itu dijelaskan atau diperinci lagi di kalimat berikutnya. Nah, ciri yang keempat, jika kalimat utama berada di akhir paragraf, biasanya didahului dengan kata-kata kesimpulan. Misalnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, karena itu, jadi, atau dengan demikian, dan kata-kata semacam itu.
Ini salah satu contohnya. Setiap waktu sholat tiba, Siti akan berhenti bermain dan menunaikan sholat lebih dahulu. Saat bulan Ramadan, Siti juga selalu menjalankan ibadah puasa dengan baik. Setahuku, Siti juga selalu berkata jujur karena ia tahu berbohong adalah perbuatan dosa dalam agama yang dianutnya. Selain itu, Siti juga selalu menghormati temannya yang berbeda agama. Ia tidak pernah menghina atau mengganggu temannya yang berbeda agama dalam menjalankan ibadah. Dari semua sikapnya, aku menyimpulkan Siti telah benar-benar mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, pada contoh paragraf tersebut, kalimat utamanya ada di akhir karena ini mengandung kesimpulan, menyimpulkan dari contoh-contoh sikap Siti. Ada berapa ini? 4 contoh di sini. Dari kata 4 contoh ini kemudian baru disimpulkan di akhir kalimat bahwa Siti telah benar-benar mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan belajar bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam paragraf. Kalian ingat kan tadi kalau isi para kalimat utama itu dijelaskan lagi di kalimat berikutnya, kalimat atau kalimat yang lain. Nah, maka kita lihat dulu apakah kalimat pertama itu merupakan kalimat utama. Untuk mengetahui apakah kalimat pertama itu merupakan kalimat utama, kalian perlu melihat apakah ada kata yang merinci atau menjelaskan kembali isi kalimat pertama. Yang kedua, kalian amati apakah ada kata yang menunjuk pada kalimat pertama. Misalnya ada kata itu, nya, demikian, dia, dan sebagainya. Kalau iya, ada kata-kata yang merinci atau menjelaskan isi kalimat pertama, atau ada kata yang menunjuk pada kalimat pertama, maka kalimat pertama pasti adalah kalimat utama. Bagaimana jika tidak? Jika tidak, kalian langsung perhatikan kalimat yang terakhir. Kalian lihat apakah di kalimat terakhir itu ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, karena itu, dengan demikian, atau semacamnya. Nah, kalau iya ada kata-kata tersebut, maka kalimat terakhir adalah kalimat utama. Bagaimana jika tidak? Jika tidak, mungkin paragraf tersebut adalah paragraf campuran atau paragraf ineratif. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan diulang lagi di akhir paragraf, sedangkan paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di dalam atau di tengah-tengah paragraf. Sekarang mari kita berlatih. Ada satu contoh paragraf. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengamalkan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Untuk mengamalkan sila tersebut, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Selain itu, kita juga harus bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain agar terwujud sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, sekarang karena kita tadi masih ingat langkah-langkah untuk menentukan kalimat utamanya yang mana? Yang pertama kita lihat kalimat yang kedua. Apakah ada isi atau kata-kata di dalam kalimat kedua yang menunjuk atau menjelaskan lebih rinci isi kalimat pertama? Kalimat kedua berbunyi, untuk mengamalkan sila tersebut, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Coba kalian perhatikan. Di kalimat tersebut ada kata untuk mengamalkan sila tersebut.
Nah, kata tersebut ini menunjuk kemana? Menunjuk ke kalimat pertama. Nah, yang dimaksud sila tersebut itu yang mana? Ada di kalimat pertama, yaitu sila kelima. Karena ada kata di kalimat kedua yang menunjuk ke kalimat pertama, maka dapat kita simpulkan bahwa kalimat pertama adalah kalimat utama. Gitu ya anak-anak caranya? Baik, supaya kalian lebih paham, Ibu beri contoh lagi. Ada paragraf yang berbunyi, gambar ilustrasi punya beberapa fungsi. Salah satu fungsinya adalah memperjelas makna sebuah teks bacaan. Gambar ilustrasi juga dapat memperindah. Selain itu, gambar semacam itu juga dapat membantu menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Langkah pertama apa tadi? Untuk menentukan kalimat utamanya, langkah pertama kita lihat kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua bunyinya, salah satu fungsinya adalah memperjelas makna sebuah teks bacaan. Salah satu fungsinya. Nya yang dimaksud di sini apa? Fungsinya itu, nya di sini yang dimaksud adalah gambar ilustrasi. Jadi ada kata di kalimat kedua yang menunjuk ke kalimat pertama. Maka kita bisa menyimpulkan kalau paragraf ini adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi kalimat utamanya adalah gambar ilustrasi punya beberapa fungsi. Gitu ya. Baik, supaya lebih paham lagi, kita coba satu contoh lagi. Ada sebuah bacaan, teks bacaan yang berbunyi, di Papua ada pantai Raja Ampat yang terkenal keindahannya. Di Bali ada juga pantai Kuta yang sangat tersohor. Di Sulawesi juga ada pantai Tomini. Belum lagi pantai Pulau Komodo dengan pasir merah muda yang unik. Tak dapat diragukan lagi bahwa pantai-pantai di Indonesia merupakan magnet bagi wisatawan. Sekarang kita perhatikan kalimat yang kedua. Kalimat kedua berbunyi, di Bali juga ada pantai Kuta yang sangat tersohor. Apakah ada kata-kata penunjuk yang menunjuk ke kalimat pertama? Sepertinya tidak ada. Apakah isinya merinci isi kalimat yang pertama? Di Bali juga ada pantai Kuta yang sangat tersohor. Ini berbeda ya isinya. Jadi tidak merinci kalimat pertama, juga tidak ada kata-kata yang menunjuk ke kalimat pertama. Jadi kemungkinan kalimat pertama bukan kalimat utama. Sekarang karena kalimat pertama bukan kalimat utama, kita lihat kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir, apakah ada kata-kata kesimpulan? Kalimat terakhir berbunyi, tidak dapat diragukan lagi bahwa pantai-pantai Indonesia merupakan magnet bagi wisatawan. Tidak dapat diragukan lagi. Ini juga salah satu contoh frase atau kumpulan kata yang menunjukkan kesimpulan. Kesimpulan dari keindahan-keindahan pantai atau pantai-pantai indah di Indonesia. Jadi disimpulkan karena indah itu bisa menjadi magnet atau penarik bagi wisatawan. Maka kita dapat menyimpulkan kalau kalimat yang terakhir ini merupakan kalimat utama. Itu ya anak-anak. Baik, terima kasih sudah belajar bersama Bu Asih kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.